Kalau pilihan jawabannya itu tidak mengarah kepada pekerjaan dan hanya menguntungkan satu pihak, berarti jangan pilih jawaban itu. Terkait pelayanan publik ya, pelayanan publik ini kalau sebagai ASN ya, ASN itu ada tiga fungsi utamanya. Kalau di Undang-Undang ASN ya nomor 5 tahun 2000 berapa nih, sampai lupa tahunnya. Kita kalau pelayanan publik 25 tahun 2009, tapi kalau ASN 5 2016 ya. Oke, semoga nggak salah. Jadi pelayanan publik ini adalah salah satu tugasnya ASN dari ketiga tugas utama sebagai pelayan publik, kemudian melaksanakan kebijakan pemerintah. Jadi pelayanan publik ini karena jadi tugas fungsi utama pokoknya ASN gitu ya, ini jadi soal juga di TKP. Gitu. Mungkin akan banyak menemukan soal terkait pelayanan publik. Nah, pelayanan publik itu apa? Pelayanan publik itu adalah rangkaian kegiatan ya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan. Siapa yang kita kasih pelayanan? Ya warga negara gitu ya. Berdasarkan apa pelayanannya gitu ya? Kita berikan pelayanan itu berdasarkan undang-undang kayak gitu ya. Kemudian pelayanan apa sih yang diberikan oleh ASN? Pelayanannya itu berupa barang, jasa ya, atau administratif kalau kayak kita bikin KTP ya, terus membuat surat-surat kependudukan lainnya yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Siapa aja penyelenggara pelayanan publik? Ada macam-macam ya. Kalau di tadi ya, misal mau bikin KTP ya, bisa ke Disduk Capil gitu ya. Itu deh salah satu penyelenggara pelayanan publik. Jadi instansinya bisa pemerintah ataupun swasta gitu ya. Cuman karena kita akan menjadi ASN, jadi kita belajar pelayanan publik yang untuk government ya. Kemudian pelayanan publik ini dia memenuhi kebutuhan masyarakat ya. Selain memenuhi juga harus memahami. Jadi harus bergerak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Kemudian ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan ya. Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan ini kalau berkaitan dengan soal TKP ini nanti akan mudah ciren apa bahasanya ya. Akan mudah tahu gitu ya. Ini termasuk soal yang apa nih? Apa ini jejaring kerja? Apa ini masuk bela negara radikalisme gitu ya, atau masuk ke sosial budaya. Nah, itu akan mudah mengetahuinya karena kita berkaitan dengan pelayanan publik. Pelayanan publik ini kayaknya yang paling mudah dikenali sih menurut aku ya, selain TIK. Kemudian melakukan perbaikan tiada henti. Jadi memang ASN itu karena selalu melayani, jadi selalu melakukan perbaikan. Misalnya kalau di soal-soal tuh, bagaimana cara Anda menyikapi perbaikan ya, bisa jadi membuat kotak surat atau membuat FAQ. Nah, itu biasanya ditanyakan di soal ya. Oke, tadi aku ini ya, pelaksana kebijakan, kemudian pelayanan publik. Yang ketiga, melakukan kegiatan sesuai undang-undang. Bahasa dengan kegiatan sesuai undang-undang. Apa nih bahasanya? Oke, lanjut. Nah, di pelayanan publik ini, ASN itu harus memberikan pelayanan yang prima. Prima di sini itu sebenarnya ada singkatannya ya. Kalau di tempat aku, di tempat aku. R-nya ini responsif ya salah satunya. Jadi terhadap pelanggan ini kita harus bisa memahami pelanggan itu maunya gimana ya. Pelanggan itu butuhnya apa ya gitu. Kemudian pelayanan apa yang bisa kita sediakan gitu. Nah, itulah yang disebut dengan responsif. Kemudian kita itu harus membangun visi misi pelayanan agar bisa mengetahui pelanggan ini maunya gimana ya setelah kita responsif ya. Apa kita itu harus tahu ya pelanggannya itu siapa, kemudian pelayanan yang diberikan itu seperti apa. Kemudian menetapkan standar pelayanan atau ukuran kinerja pelayanan. Jadi ada SOP-nya, kemudian ada jam kerjanya, ada standar ya, SOP standar ya. Harus pelayanan yang kita berikan itu seperti apa, ada standarnya. Inilah yang disebut menetapkan standar pelayanan. Kalau misalnya kayak kita di puskesmas ya, yang paling sering deh ya ke puskesmas itu mau bikin surat sehat misalnya. Mau kemana nih? Nah, kalau mau bikin KIR ya, uh, pelayanan yang diberikan jam berapa sampai jam berapa kayak gitu ya. Kemudian harus membawa apa untuk mendapatkan pelayanan tersebut. Itulah standar pelayanan. Kemudian pemberian pelatihan pengembangan pegawai, memberikan pelayanan yang baik serta pemahaman tugas dan fungsi organisasi. Untuk meningkatkan pelayanan publik, di soal biasanya Anda diberikan tugas untuk mengikuti pelatihan kayak gitu ya.
Supaya apa sih sebenarnya diberikan pelatihan? Ya supaya kita bisa memberikan pelayanan yang prima. Kayak gitu. Memberikan apresiasi kepada pegawai yang telah melaksanakan tugas pelayanannya dengan baik. Oke, ini mungkin agak jarang di soal ya. Setelah melakukan pelayanan, apakah Anda perlu diapresiasi? Ingin dipuji oleh atasan gitu ya? Ya beda ya. Diberikan apresiasi dengan ingin dipuji gitu ya. Yang satunya diberikan, yang satunya ingin. Kan TIK, kalau TIK ini berkaitan dengan teknologi jelas. Yang namanya juga TIK gitu ya. Jadi tujuannya untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Nah, ini dengan apa? Dengan alat teknologi informasi yang pasti ya. Kemudian kita bisa tahu bagaimana cara mengunggulkan atau cara memberikan pelayanan yang terbaik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Itulah yang nanti mungkin akan bersinggungan di soal TKP ya. Nah, manfaat TIK, manfaatnya jelas meningkatkan efisiensi ya, karena dengan penggunaan TIK ya kita bisa memberikan pelayanan yang lebih cepat dan lebih prima. Kenapa? Misalnya, sekarang kalau mau bikin NPWP, nggak perlu datang ke kantor pajak ya, bisa online. Mencukup mengisi data diri melalui websitenya kantor pajak ya, bisa dapat kartunya online atau kalau mau cetak bisa minta dikirimkan gitu ya. Itu salah satu um, pemanfaatan TIK di bidang pelayanan publik yang di pemerintahan. Kemudian membantu mencapai suatu kebijakan tertentu. Penggunaan TIK ini bisa membantu menyosialisasikan kebijakan pemerintah ya. Sekarang kan udah apa-apa sekarang udah mau ada kebijakan apapun tahu ya. Kalau dulu mungkin kalau ada perubahan undang-undang atau pengajuan undang-undang ya, RUU dan lain sebagainya, kita nggak tahu ya karena mungkin akses untuk informasi itu terbatas sehingga kalau sekarang baru RUU aja kita udah tahu ya, udah siap menolak juga gitu kadang sebagai masyarakat umum ya. Kemudian membantu kontribusi terhadap kebijakan ekonomi, penggunaan TIK ya dapat mengurangi korupsi. Harapannya bisa mengurangi korupsi. Kalau misalnya mau bikin layanan, mau mendapatkan layanan harus datang ke kantor, kemudian dapat pungli-pungli ya. Sekarang apa-apa online, biar nggak pungli ya. Walaupun mungkin ada yang masih mendapati hal-hal kotor seperti itu. Harapannya nanti kalau sudah jadi ASN, nggak ada lagi lah ya, kita sudah generasinya berubah, jadi harapannya nggak ada lagi nih ya korupsi-korupsi yang remeh, tapi korupsinya besar-besaran ya jangan ya. Kemudian meningkatkan keterbukaan dan kepercayaan terhadap pemerintah ya, itu tadi ya, retribusi itu harusnya transparan kayak gitu ya. Kemudian meningkatkan kontribusi terhadap reformasi. Jadi penggunaan TIK ini bisa mengubah atau mereformasi berbagai bidang, misalnya memperbaiki transparansi dan fasilitasi berbagi informasi. Itu tadi ya, kita bisa akses semuanya. Jadi kita tahu semuanya itu secara transparan tanpa kita cari-cari juga. Orang udah nyebarin gitu ya biasanya. Kemudian meningkatkan kepercayaan antara pemerintah dengan masyarakatnya. Jadi TIK ini bisa meningkatkan good governance ya, melalui peningkatan transparansi dan mengurangi korupsi. Jadi harapannya nanti di soal ketika penggunaan TIK ngejawabnya yang sesuai dengan peningkatan pelayanan publik atau TIK ini disesuaikan dengan kondisi kita sebagai apa gitu biasanya di soal ya, tim IT dan lain sebagainya, tapi aku nggak menemukan soal yang kayak gitu sih. Walaupun mungkin ada menemukan soal jika Anda seorang ahli IT ya, menghadapi masalah websitenya dibajak, apa yang harus dilakukan gitu ya. Biasanya soalnya seperti itu. Lanjut di profesionalisme. Nah, kalau profesionalisme apa bedanya? Profesionalisme dengan pelayanan publik. Kalau profesionalisme itu berarti lebih ke diri kita. Profesionalisme ini adalah kemampuan. Kemampuan kan berarti adanya di diri kita ya, kemahiran cara pelaksanaan ya, sebagaimana sewajarnya terdapat pada seseorang yang profesional. Jadi harapannya ketika sudah menjadi ASN yang profesional, makanya ini masuk di TKP. Dulu aku waktu mengerjakan soal TKP itu aku kayak wah keren banget ya, menjadi ASN. Kalau teman-teman pulang lebih cepat tapi kerjaan kita sudah selesai, apakah kita mengikuti teman-teman untuk pulang cepat gitu ya, atau kita tetap di kantor sampai jam pulang gitu ya? Jawabannya pasti kita akan di kantor sampai jam pulang kayak gitu. Kemudian jika teman-teman Anda terlambat karena sesuatu ya, dan Anda
dalam kondisi bisa datang tepat waktu kayak gitu ya. Apakah Anda akan mengikuti teman-teman Anda atau Anda tetap teguh dengan pribadi Anda ya? Kayaknya akan jadi ASN yang sangat profesional kayak gitu. Makanya di soal TKP ini harapannya supaya nanti kalau jadi ASN itu bisa profesional gitu ya. Nah, panduan perilakunya itu senantiasa meningkatkan kompetensi diri, sorry. Nah, dengan cara apa? Dengan cara belajar lebih banyak. Ketika diberi pelatihan, diikut sertakan dalam pelatihan, teman-teman bisa ikut pelatihan tersebut. Kemudian bekerja sesuai dengan tugas, fungsi, dan profesi jabatannya. Ini yang harus ingat. Jadi ASN itu ada tugas dan fungsi. Mau ASN nggak ASN, semua ada tugas dan fungsinya ya kalau kita kerja kayak gitu. Sehingga kalau dihadapkan dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya, kita harus menilai dulu apakah ini menguntungkan salah satu pihak atau bisa menguntungkan dua belah pihak. Kemudian menyelesaikan pekerjaan dengan efektif dan efisien. Berarti kalau ada di soal harus mengisi, memilih jawaban yang sesuai dengan efektif dan efisien kayak gitu. Gimana caranya menyelesaikan masalah dengan cara yang efektif dan efisien, karena itu harapannya dari ASN yang profesional. Kemudian bekerja berorientasi ya pada dampak. Jadi yang dampaknya lebih besar, itu yang poinnya pasti lebih tinggi. Dan ada juga ini yang butir bekerja dengan hati. Nah ini ya yang kadang ini kudu pakai perasaan apa nggak pakai perasaan ya gitu ya. Jadi kalau ada soal yang bekerja dengan hati ini, jawabannya menerima dengan senang hati. Misalnya Anda diberi kesempatan untuk naik jabatan gitu ya, padahal ada senior Anda yang lebih mumpuni menurut Anda, tapi Anda yang ditunjuk, sikap Anda harus apa? Harus menolak karena takut sama senior ya, atau menerima dan bekerja dengan senang hati. Pilihannya udah pasti bekerja dengan senang hati. Ya bodo amat senior, saya sendiri nggak kepilih gitu ya, nggak kayak gitu ya. Oke, panduan perilaku ini harapannya jadi acuan untuk mengisi soal. Walaupun mungkin nanti ada kondisi di mana kondisi yang membingungkan itu apakah benar-benar membingungkan atau sebenarnya karena kita kebawa perasaan jadi bingung gitu ya. Oke, sepertinya ini slide terakhir. Nah, ini dia. Tipsnya kalau TKP nggak ada jawaban benar atau salah. Semua jawabannya benar, hanya saja poinnya yang paling tinggi adalah 5 dan yang paling kecil adalah 1. Harapan kita kan pengen dapat 5 semua ya. Dari 45 soal itu ya, pengen dapat 225 gitu ya. Jadi, apa itu jawaban bernilai 1 ya? Harapannya nggak menjawab nggak menjawab pilihan yang nilainya 1 karena yang pilihan jawaban nilainya 1 itu pasti sangat mudah terlihat. Walaupun mungkin di tahun kemarin TKP itu kayaknya pilihannya jawabannya sama semua deh. Tapi pasti ada satu kata ya minimal yang bikin pilihan jawaban itu jadinya dapat skor 1 gitu. Nah, jadi selain itu harus fokus menjawab sesuai permintaan soal. Jadi soalnya minta apa, gitu ya. Tapi ini nggak sesuai dengan karakteristik pribadi aku. Harus sesuaiin ya, karena kita ASN itu ada undang-undang ya, mengerjakan sesuatu berdasarkan regulasi. Jadi nggak bisa sesuai sama hati nurani doang ya. Kemudian gunakan logika ketika menjawab soal, jangan perasaan ya, bukan perasaan, jangan baper. Oke. Kemudian harus membiasakan membaca cepat sama kayak di TWK kemarin. Kalau soalnya panjang, teman-teman harus bisa membaca secara cepat. Kemudian membaca semua teks keseluruhan ya. Kemudian maksimal 1 menit adalah satu soal. 1 menit satu soal. Karena kenapa? Soalnya ada banyak. Ada 45 nomor TKP. Dan sisa waktunya 40 menit gitu ya. Kan itu nggak sampai 1 menit. Jadi maksimalkan satu soal itu 1 menit. Ini pengalaman aku ya. Jadi aku itu mengerjakan TKP di bagian akhir karena aku urut dari TWK betul, tiut TKP. Dan TKP itu aku sudah tinggal 30 menit, aku belum mengisi sama sekali. Aku melihat orang-orang yang ada di depanku semuanya sudah hijau. Udah ada yang klik selesai, udah ada yang lihat skornya berapa dan aku masih baru akan ngisi TKP. Dan itu menurut aku manajemen waktunya kurang ya. 30 menit 45 soal teman-teman. Nggak nyampe 1 menit ya. Itu aku sudah tidak fokus lagi. Tanpa membaca soal, aku membaca pilihan jawabannya aja. Dan berdoa dapat skor 5.
Oke, kemudian jawaban fokus 100% terhadap pekerjaan. Jadi apapun yang terjadi, mau ada badai, halilintar, segala macam, apapun rintangan yang ada, tetap pekerjaan yang nomor satu. Ya, nggak bisa diganggu gugat. Tapi akan ada kondisi di mana aku harus melakukan X dulu baru pekerjaan. Lihat pilihan jawabannya ya. Kalau pilihan jawabannya itu tidak mengarah kepada pekerjaan dan hanya menguntungkan satu pihak, berarti jangan pilih jawaban itu. Iya, banyak bikin dilema. Kemudian jika berkaitan dengan tugas perusahaan ya, atau tugas kita sebagai ASN, maka hindarkan sifat memohon-mohon atau meminta bantuan. Ya, usahakan menyelesaikan pekerjaan sendiri sampai tuntas. Karena tadi ya, di profesionalisme, di pelayanan publik tadi dikasih tahu kalau kita harus menjadi ASN yang mandiri ya dari karakteristik pribadinya. Kemudian jawabannya harus sesuai dengan norma kaidah hukum berlaku, tidak melanggar batas moral dan adat kesopanan. Udah jelas lah, kalau ini normatif pasti bisa membedakan. Kemudian, jika berkaitan dengan teknologi ya, apalagi ini yang TIK, maka pilih jawaban yang mencerminkan teknologi terbaru tepat guna demi perbaikan kinerja. Ya tadi, gunanya TIK kan untuk meningkatkan pelayanan publik ya. Dan jangan pernah memilih jawaban yang bisa merugikan salah satu pihak ya, itu tadi. Jadi harus menguntungkan kedua belah pihak, bukan cuma satu pihak doang. Karena biasanya kita dihadapkan oleh sesuatu, jadi hanya kita dan sesuatu tersebut. Jika ada soal mengenai kesalahan teman, jangan pernah memilih jawaban melaporkan kesalahan ya. Walaupun kesel sama teman, nggak ada baper-baper. Nggak sempat baper deh kayaknya ya, waktu ngerjain TKP karena udah pusing. Semua harus dipikir dengan logika. Tapi pilih jawaban menegur dengan cara baik terhadap kesalahan yang telah diperbuat ya. Jika berkaitan dengan rahasia perusahaan, maka jagalah rahasia tersebut dengan sebaik-baiknya tanpa terkecuali. Oke, kita itu sebagai ASN ada nilai berakhlak juga. Mungkin tahu BUMN ada akhlak, ASN ada berakhlak. Berakhlak karimah. Ya, berakhlak. Nah, di berakhlak ini salah satu nilai akhlaknya adalah menjaga rahasia jabatan, menjaga rahasia instansi. Jadi kalau ada sesuatu yang dirahasiakan, tetap berpegang teguh untuk menjaga rahasia tersebut ya.